Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1028. Dan tentu alur ceritanya sudah dapat kita lihat dengan jelas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapternya adalah Brachiosaurus, atau bisa diartikan dengan ular Brachio. Judul ini berkaitan dengan kemampuan Queen yang cukup mengejutkan. Yos, lanjut ke ceritanya. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan keadaan di ruang tunggu Onigashima. Di sini para CP0 sedang menerima telepon dari seseorang yang penting. Lalu pimpinan CP0 melaporkan tentang kemunculan naga raksasa yang mirip dengan Kaido. Mereka pun menduga bahwa naga itu adalah hasil dari buah buatan gagal yang ditinggalkan Vegapunk di Punk Hazard. Kemudian diperlihatkanlah sosok misterius yang sedang berbicara dengan para CP0 itu. Selanjutnya para CP0 yang ada di Onigashima berkata, Luffy si topi jerami ada bersama naga itu. Jadi kemungkinan besar naga pink itu adalah musuh Kaido. Dan sang karakter misterius menjawab, biarkan saja, mereka sama-sama bajak laut. Mendengar jawaban itu, CP0 yang ada di Wano jadi agak kesal. Dan kemudian mereka bertanya, lalu ada urusan apa kau menghubungi kami? Nah, sang karakter misterius itu menjawab, kami sudah mendapatkan perintah terbaru dari yang di atas. Bahkan jika Kaido sampai kalah pada pertempuran ini, maka pemerintah dunia akan mengambil alih Wano secara paksa dan akan memegang kendali pada negeri ini secara langsung. Beberapa kapal perang sudah berlayar menuju Wano. Lalu berapa persen kemungkinan Kaido akan kalah? Kemudian ditunjukkan beberapa kapal memang sudah berada di dekat Wano. Sepertinya itu kapal perang marin, tapi mereka belum memasuki wilayah Wano Kuni. Selanjutnya para CP0 yang ada di Onigashima memberikan analisis. Mereka melihat papan permainan Go yang memang menjadi acuan. Mereka pun berkata, situasi telah berubah dari 30.000 pasukan Kaido versus 5.400 aliansi menjadi 12.000 pasukan Kaido versus 8.000 pasukan aliansi. Pertempuran ini telah berubah menjadi sesuatu yang sangat menarik, bahkan lebih dari yang aku bayangkan. Tapi aku masih tidak percaya jika Kaido akan kalah. Sang karakter misterius pun menjawab, bagus, akan kutunggu laporan selanjutnya. Oh iya, ada satu perintah lagi. Nah, ketika masuk pada scene ini, sosok misterius yang dari tadi bicara lewat telepon akhirnya diperlihatkan. Dia adalah Rob Lucci. Dia sedang berada di ruangan bersama Kaku dan Stussy. Rob Lucci pun kembali berkata, Nico Robin adalah anggota kru bajak laut topi jerami yang sangat berbahaya dan dia harus ditangkap, tidak peduli apapun hasil pertempuran ini, karena Robin itu akan menjadi kunci bagi para bajak laut. Nah, ketika Lucci mengatakan hal itu, kita bisa melihat Robin sudah bangun dan sudah bisa kembali bertarung bersama Brook untuk menghadapi para Kroco Kaido. Kemudian CP0 yang ada di Onigashima pun menjawab, iya, dimengerti. Nah, scene berganti menunjukkan Pulau Onigashima. Pulau yang sedang terbang itu dikonfirmasi akan mendarat dalam 5 menit. Sementara itu, Momonosuke seorang diri terus mencoba untuk membuat awan api yang besar. Tetapi dia hanya mampu membuat awan api yang kecil saja. Dia pun terlihat hampir putus asa. Yos, kita beralih menuju lokasi Yamato. Anak Kaido itu sedang mendaki Onigashima menggunakan mode hybridnya. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan bahan peledak yang ada di pulau itu, agar jika Onigashima sampai mendarat, kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Selanjutnya Yamato sampai di atas kastil. Dia pun langsung berubah ke wujud full Zoannya dan langsung berlari mencari bahan peledak tersebut. Aksi Yamato itu membuat para Kroco Kaido jadi terkejut. Lanjut, scene berganti lagi menunjukkan keadaan di aula utama, tempat pertarungan Sanji versus Queen. Di sini Queen menyerang Sanji menggunakan serangan bernama Baipan. Serangan itu adalah perpaduan antara cakar dan pedang yang digunakan oleh Queen. Tapi Sanji bisa menangkis dan menghindari serangan tersebut. Setelah serangannya gagal, Queen cukup marah. Dia pun berteriak dan meminta Sanji untuk serius menggunakan Red Suit-nya. Tapi Sanji tak merespon permintaan Queen itu. Hal itu membuat Queen semakin marah. Queen pun berkata, kau menggunakan baju itu ketika melawan King bukan?
Aku juga melihatnya, kau bisa menghilang. Apakah itu kekuatan size dari Jaji? Nah, ketika Queen mengucapkan nama ayahnya, Sanji perlahan bangkit. Tapi dia masih tak memperdulikan Queen. Ternyata saat itu Sanji sudah kembali merasakan hal aneh pada tubuhnya. Lalu Sanji pun berkata, "Hei, berhentilah membicarakan keluarga orang lain tanpa tahu masalah pribadi mereka. Aku bahkan tak menganggap Germa dan Fishmock sebagai keluargaku. Dan aku juga tak akan memakai itu lagi, apalagi jika kau yang menyuruhku." Queen pun kembali menyerang. Dia menembakkan Black Coffee. Sanji melompat dan menghindarinya, lalu menyerang balik Queen dengan Diable Jambe. Setelah terkena serangan itu, Queen kembali berdiri. Kali ini dia berubah ke bentuk full Zoan-nya. Di sini Sanji berpikir apa yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Queen, karena dinosaurus itu sangat kuat. Setelah bangkit, Queen akan menyerang lagi. Dia pun berkata, "Itu tendangan yang bagus. Tapi baiklah, biar aku menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari dinosaurus. Lihatlah kekuatan makhluk yang pernah menguasai dunia selama 100 juta tahun ini. Ini adalah kekuatan dari sang raja." Perlahan Queen berubah. Dia meregangkan tubuh, ekor, dan lehernya. Dan inilah Brachiosaurus atau ular Brachio. Bentuk itu memperlihatkan leher dan ekor Queen keluar dari tubuhnya, meninggalkan kaki dan tubuhnya di belakang. Semua orang yang ada di tempat itu jadi terkejut. Bahkan mereka menunjukkan ekspresi anal face. Tapi Queen tak ragu untuk menyerang. Dia berhasil menangkap Sanji dan mencekiknya dengan tubuh yang saat ini sudah seperti ular raksasa itu. Queen pun tertawa. "Wahahaha, inilah yang dilakukan oleh Brachiosaurus. Tidak ada yang berhasil melarikan diri dari kemampuanku ini." Sanji pun berteriak kesakitan. Sementara itu para samurai tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu Sanji. Queen yang sedang senang kembali berkata, "Wahaha, bahkan mereka yang memiliki Busosoku kuat pun akan hancur jika terkena serangan yang menghancurkan tulang dan organ tubuh ini. Ayo, tunjukkan kekuatan Germamu padaku." Tapi Sanji tetap menolak untuk memakai Red Suit-nya. Kemudian kita bisa melihat beberapa roket keluar dari punggung Queen. Queen pun berkata, "Lihatlah, biasanya tubuh Brachiosaurus itu tidak berguna, karena sejatinya mereka adalah ular berkaki. Tapi aku seorang ilmuwan, aku bisa melengkapi tubuhku dengan peluncur Brachio." Nah, ketika Queen mengatakan kata-kata peluncur Brachio, roket di punggungnya jadi meluncur dan mengenai dirinya sendiri. Ternyata kata peluncur Brachio yang diucapkan Queen itu adalah kode untuk meluncurkan roket. Dan sepertinya Queen lupa sehingga dia meluncurkan roket itu di saat yang tidak tepat. Ya, kocak banget sih adegan ini ya. Setelah itu Queen mengumpat dan memarahi tubuhnya sendiri. Queen berkata, "Baka-baka, jangan diluncurkan bodoh. Aku mengatakan peluncur Brachio hanya untuk menjelaskan kemampuan itu, bukan untuk meluncurkannya." Tapi ketika Queen mengatakan kata peluncur Brachio lagi, roket di tubuhnya kembali meluncur dan mengenai dirinya lagi. Nah, setelah terkena serangan roket 2 kali, Queen melepaskan Sanji. Dia menganggap tubuh Sanji sudah hancur dan dia harusnya sudah tak bisa bangun lagi. Tapi tak disangka Sanji masih bisa bangun. Di sini kaki kiri Sanji terlihat patah dan punggungnya juga terluka. Lalu Sanji pun bangkit dan berjalan seperti zombie. Chopper jadi terkejut. Dia berkata, "Sanji-kun, kau baik-baik saja kan?" Sanji menjawab, "Entahlah, tadi itu sakit, tapi entah kenapa aku bisa bergerak dengan normal." Chopper pun kembali berkata, "Sanji, apakah kau sudah berubah jadi zombie?" Nah, para samurai pun terkejut dengan keadaan Sanji, karena mereka tahu bahwa tulang-tulang Sanji yang patah sudah normal kembali. Kemudian Sanji bergumam, "Ada apa dengan tubuhku? Mungkinkah kekuatan terpendamku bangkit? Kekuatan yang sama seperti mereka." Nah, selanjutnya Sanji teringat masa lalunya ketika dia sedang meninju wajah Ichichi. Tapi di sini Sanji tak punya banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan dari flashback, karena Queen sudah kembali ke mode hybridnya dan langsung menyerang Sanji menggunakan pedang. Serangan itu sangat cepat dan tak bisa dihindari. Tetapi ketika serangan itu mengenai tubuh Sanji, pedang dari Queen malah patah sendiri. Walah, mantap nih Sanji. Lalu dengan dingin Sanji berkata, "Hei, itu menyakitkan. Tapi aku tetap menolak untuk berubah menjadi monster seperti mereka."
Nah, full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini ya. Dan jika ada tanggapan, saran, dan komentar, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Dan infonya untuk minggu depan libur dulu guys. Oke, terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!